Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, pemirsa, pada video dakwah kali ini saya bakal menceritakan sejarah sirah tentang kisah Abu Jahal saat perang Badar. Perang Badar adalah salah satu peristiwa cerita sejarah yang sangat berkesan dalam sejarah umat muslim. Perang Badar sendiri terjadi pada 624 Masehi di tempat Badar, sekitar 80 km barat daya dari Madinah. Nah, cerita perang Badar melibatkan pertempuran antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal sendiri yang aslinya bernama Amr ibn Hisham adalah salah satu tokoh sentral antagonis dalam sejarah Islam dan sekaligus musuh terbesar Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal sendiri yang berarti namanya adalah bapak kejahatan dan namanya diabadikan dalam sejarah Islam sebagai simbol keras kepala, dengki, kebencian terhadap dakwah Islam dan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar sendiri menjadi panggung pertempuran yang sangat bersejarah dalam Islam, mempertemukan antara 300 pasukan muslim dengan 1000 pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal sendiri, seorang pemimpin yang sangat dibenci Abu Jahal. Yaitu Abu Jahal, dia adalah tokoh yang penuh kebencian terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia selalu menggagalkan dengan apapun caranya untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW berdakwah. Abu Jahal dikenal dengan sifatnya yang sombong, keras kepala, dengki terhadap Islam ya. Dalam perang Badar sendiri, keangkuhannya mencapai puncaknya saat ia memimpin 1000 pasukan Quraisy melawan 300 pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sangat, ya bisa dibilang sangat epic sekali, karena kita bayangkan 300 melawan 1000, ratusan melawan 1000-an, itu kalau bisa kita bandingkan 1 banding 300 pasukan muslimin melawan 3 kalinya. Oke. Nah, Abu Jahal sendiri dengan keyakinan bahwa mereka akan menghancurkan 300 pasukan muslimin yang Abu Jahal anggap hina dan lemah, seperti itu. Namun di balik keangkuhannya itu terdapat ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh Abu Jahal saat ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya pertempuran sekedar fisik ataupun banyak pasukan, namun tetapi juga ujian iman dan keberanian. Saat pertempuran dimulai, di mana Abu Jahal dengan 1000 pasukannya, 1000 pasukan Quraisynya melawan 300 pasukan muslim, Abu Jahal dan pasukannya menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Abu Jahal melihat betapa kuatnya pertahanan dari kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pertempuran sengit, Abu Jahal bertemu dan berduel 1 versus 1 melawan Ali bin Abi Thalib, seorang pejuang ulung dari pihak muslim, kaum muslim, dan sekaligus sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun Abu Jahal menunjukkan keberanian dan keangkuhannya di hadapan Ali bin Abi Thalib, namun takdir menentukan bahwa dia akan tewas di tangan Ali bin Abi Thalib. Dan pada akhirnya, saat dimana Abu Jahal telah dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukan Quraisy pada ketakutan saat melawan kaum muslimin, akhirnya kaum muslim pun memenangkan pertarungan pada perang Badar. Sungguh momen epic momen sekali. Di saat-saat terakhirnya hidupnya, Abu Jahal merasakan kelemahan dan penderitaan, luka-luka yang dialaminya membuatnya merenung. Mungkin untuk pertama kalinya ia merenungkan segala kebrutalannya terhadap kaum muslim dan Nabi Muhammad SAW. Tapi kesombongannya tak memungkinkannya untuk menunjukkan penyesalan terbukanya. Dalam detik-detik terakhir sebelum kematian menjemputnya, Abu Jahal menatap langit-langit
dengan pandangan kosong, keangkuhannya lenyap digantikan oleh kenyataan bahwa ia adalah manusia yang lemah dan fana. Sebuah pelajaran pahit tentang pentingnya merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke pemirsa, cerita Abu Jahal dalam perang Badar mengingatkan kita bahwa keangkuhan dan kebencian tidak akan membawa kebaikan dan setiap perbuatan akan mendapatkan konsekuensinya sendiri. Peristiwa ini juga mencerminkan pentingnya taubat dan kehambaan di hadapan Allah, bahkan bagi mereka yang mungkin dianggap paling jahat sekalipun. Mungkin itulah sebagian cerita mengenai Abu Jahal saat ia menjalani perang Badar, mulai dari kehidupannya sampai kematiannya. Nah, oke pemirsa, cerita perang mengenai Abu Jahal saat ia menjalani perang Badar sendiri, kita bisa mengambil 3 hikmahnya yang bisa kita petik ya, yaitu yang pertama, kesombongan dengan keangkuhan berujung kehancuran. Abu Jahal adalah salah satu contoh nyata bagaimana kesombongan dan keangkuhannya dapat membawa seseorang menuju kehancuran. Meskipun dia memiliki keberanian di medan perang, sifat keangkuhannya ketidakpatuhnya terhadap kebenaran Allah membawanya pada akhir yang tragis. Dan yang kedua ada pentingnya pertobatan meskipun terlambat. Cerita Abu Jahal mengajarkan kita tentang pentingnya pertobatan. Bahkan tokoh yang penuh dosa sekalipun masih memiliki kesempatan untuk bertobat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini mencerminkan kebesaran rahmat Allah yang tak terbatas. Dan yang terakhir, yang hikmah yang paling penting yang bisa kita petik adalah pentingnya merenung dan menilai diri sendiri. Abu Jahal pada akhirnya merenung saat melihat kenyataannya dirinya yang lemah dan fana di tengah pertempuran. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang kita perlu melihat diri dan menilai diri sendiri dan mengevaluasi perbuatan dan niat kita dan merenungkan tujuan hidup kita. Oke pemirsa, mungkin itu saja cerita saya mengenai cerita sirah tentang kisah Abu Jahal saat dia menjalani perang Badar. Mungkin jika ada salah kata dari saya, itu datangnya dari saya, dan jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.